selaku PAI SD 1 Wongsorjo sekaligus mahasiswa UIN Khas Jember dengan nomor peserta PPG 351042001175 dan NIM PPG 23540111021. Pada kesempatan hari ini tanggal 24 Agustus 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN 1 Wongsorjo secara luring. Adapun pembelajaran yang saya lakukan adalah di kelas 2 dengan materi kisah Nabi Idris dan menteladaninya. Berikut video kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan, gerak. Sebelum pembelajaran silahkan lihat kiri dan kanan kalian. Yang tidak masuk sekarang Fiora sama Adi. Dan ini Fiora dan Adi ini sering tidak masuk, sakit. Ya, sakit. Nanti kita bareng-bareng iuran, sebelum juga iuran, kalian iuran, kita jenguk Fiora. Ya, jenguk Fiora. Dimulai, silahkan Mas Dio dipimpin doanya. Doa mulai. Stop. Bukan bismillah, akan tetapi bismillah. Ya. Bismillah. Anak sekalian, ketika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kalian itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Coba diulangi lagi Mas Dio. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni
Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Hitungan ketiga kalian bareng-bareng dengan Pak Guru ya. Ya, 1, 2, 3. Semangat. Aku bisa. Tapi bisa. Tapi bisa. Ya, terima kasih Pak Mang. Silakan duduk kembali. Semangat. Pak Saiful akan berikan pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang kisah Nabi yang wajib kita imani. Ya, tujuan pembelajarannya di sini adalah menceritakan kembali secara sederhana kisah Nabi Idris alaihissalam dan menteladaninya. Untuk itu silahkan kalian menyimak video animasi tadi. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa heran karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang.
Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa, karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan dirinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran video animasi barusan. Yang pertama, coba angkat tangan yang mau video yang kedua. Aduh, mau semuanya ya. Yuk, silahkan lihat di papan saya. KBR Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Idris alaihissalam yang hidup selama 1000 tahun di dunia. Nabi Idris alaihissalam adalah rasul kedua setelah Nabi Adam. Nama aslinya adalah Henok dan merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Sid bin Adam alaihissalam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam dan Sid. Menurut kitab tafsir, ia hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Dalam sebuah riwayat, Nabi Idris diberikan kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah kerjaan manusia. Disiplin ilmu itu seperti pengenalan tulisan, matematika, dan astronomi. Pernah terjadi sebuah azab dari Allah berupa kemarau berkepanjangan karena manusia melupakannya. Nabi Idris kemudian berdoa memohon untuk dihentikannya hukuman tersebut. Maka Allah mengabulkan dengan menurunkan hujan. Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya, supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris merupakan nabi yang memiliki kebiasaan beribadah dengan amalan yang sukar digambarkan. Sehingga pada sebuah kisah, malaikat Israel sangat rindu berjumpa dengannya. Kemudian malaikat tersebut memohon kepada Allah agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris. Maka setelah bertemu dengan Nabi Idris, malaikat tersebut memberi salam dan kemudian duduk dan berbincang-bincang. Nabi Idris mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Ketika waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawa makanan untuk Nabi Idris, lalu ia pun menikmati makanan tersebut. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuhan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tapi malaikat itu menolaknya. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat Israel itu dengan setia menunggu sampai matahari terbit. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian dia berkata, "Wahai Tuhan, maukah Tuhan bersiar-siar bersama saya untuk melihat keindahan alam sekitar?" Malaikat Israel menjawab,
"Baiklah, wahai Nabi Allah Idris." Kemudian keduanya berjalan-jalan melihat alam sekitar dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya, ketika mereka sampai pada suatu kebun, malaikat Israel berkata kepada Nabi Idris, "Wahai Idris, adakah Tuhan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuhan tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang Tuhan mau memakan yang haram?" Kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa, mereka sudah berjalan selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya Nabi Idris penasaran, siapakah kawannya itu, dan dia pun bertanya, "Wahai Tuhan, bolehkah saya tahu siapakah Tuhan yang sebenarnya?" Malaikat Israel pun menjawab, "Saya adalah malaikat maut." Nabi Idris kembali bertanya, "Tuhankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" Kata malaikat Israel, "Benar, Idris." Lalu Nabi Idris kembali bertanya, "Sedangkan Tuhan bersama saya selama 4 hari, adakah Tuhan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk?" Malaikat Israel menjawabnya seperti ini, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan." Kemudian Nabi Idris bertanya lagi, "Wahai malaikat, apakah tujuan Tuhan datang? Apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Kata malaikat Israel, "Saya datang untuk menziarahimu dan Allah telah mengizinkan niatku itu." Nabi Idris pun membuat permintaan, "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuhan mencabut nyawaku. Kemudian Tuhan mohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu." Dan malaikat Israel menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan keizinan Allah." Lalu Allah mewahyukan kepada Israel agar ia mencabut nyawa Idris. Maka dicabutlah nyawa Idris saat itu juga, dan Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Pada waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris, maka menangislah ia karena kasihan. Israel kemudian bermohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya, dan Nabi Idris pun dihidupkan kembali. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan kalau manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya yang sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Selanjutnya, Nabi Idris kembali mengajukan permintaan yang unik kepada Israel. "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel?" Israel menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah." Nabi Idris menjawab, "Terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya." Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Namun ketika hampir mendekati neraka, Nabi Idris langsung pingsan karena melihat malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan, tengah menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka pada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi gemuruh menakutkan, dan hal-hal mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tidak berhenti di situ, Idris kemudian meminta ke Israel untuk diantarkan melihat surga. Namun malaikat menjawab, tidak dapat membawa Idris masuk ke dalam surga tanpa perintah Allah.
Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan karena takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan Allah untuk para kekasihnya. Kemudian Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel, "Wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuhan memohonkan kepada Allah untukku agar Allah mengizinkan aku memasuki surga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka?" Maka Israel pun bermohon kepada Allah dan diberi izin kepadanya untuk memasuki surga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam surga. Ia meletakkan kasutnya di bawah salah satu pohon surga. Lalu setelah keluar dari surga, Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan kasutku di dalam surga." Malaikat Israel pun menjawab, "Masuklah ke dalam surga dan ambil kasut Tuhan." Maka masuklah Idris. Namun dia tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." Dan Nabi Idris menjawab, "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Takdirians, demikian kisah pilihan redaktur tagar hari ini tentang Nabi Idris alaihissalam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hari ini. Saya Olivia, Tagar TV. Nabi yang wajib kita imani yaitu Nabi Idris. Selanjutnya kita akan bernyanyi bersama-sama tentang 25 Nabi. Yuk, 1, 2, 3.
Dan yang 2 anak silakan pindah ke sini untuk yang kelompok 4. Silakan. Pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya Pak Saiful akan bertanya kepada kalian, siapakah Nabi Idris itu, Mbak Indriani? Yang lain di beliau diberi nama Idris karena tidak kecil lagi membaca Inggris. Ya, jadi Nabi Idris itu adalah nabi keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Tepuk tangan buat Mbak Idris. Selanjutnya, saya tanya lagi sebagai refleksi buat kalian semuanya tentang pembelajaran pendidikan agama Islam materi mengimani Nabi yang wajib kita ketahui. Mas Dio, siapakah Nabi Idris itu? Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas di Allah yang pertama kali menjinakkan budak yang semula melakukan dengan budak. Ya, itu adalah Nabi Idris. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Adalah kita harus mentauladani perilaku Nabi Idris alaihi salam. Sebagai refleksi, Pak Saiful ingin tahu perilaku tauladan Nabi Idris alaihi salam. Mas Adrian, yang pertama adalah Nabi belajar dan dengan niat ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Rajin belajar dengan niat ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.
buat Mas Andrea. Selanjutnya yang kedua, Mas Excel. Berusaha mengajak orang lain untuk berbuat baik dan melarang berbuat tidak baik. Ya, itu perilaku yang kedua. Perilaku tauladan Nabi Idris alaihissalam adalah berusaha mengajak orang lain untuk berbuat baik dan melarang orang lain berbuat tidak baik. Tepuk tangan buat yang ketiga, perilaku tauladan Nabi Idris alaihissalam. Angkat tangan yang tahu. Mas Tio, ya, silakan. Berani untuk berkata benar. Ya, berani untuk berkata benar. Yang keempat, angkat tangan yang tahu. Ya, ya, Laura. Tidak kelihatan, Pak. Ya, Laura. Berani untuk berkata benar. Berani untuk berkata benar. Ya, bagus, tepuk tangan juga. Yang terakhir, perilaku tauladan Nabi Idris alaihissalam, Mbak Putri. Kasih sayang dan menolong terhadap sesama. Ya, menanamkan kasih sayang dan tolong menolong terhadap sesama. Yaitu anak-anak, refleksi pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti setelah istirahat, waktu istirahat kita dulu Mas. Sebentar waktu istirahat, kalian jajannya jangan sembarangan, jaga kesehatan. Pulang sekolah tetap belajar, semangat belajar. Begitu, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan bacaan, kita berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, dan mengucapkan bersama-sama Alhamdulillah.